Penderitaan demi penderitaan di Iran semakin meningkat ya, dimana dengan berlangsungnya perang ini ada beberapa orang di Indonesia yang masih belum melek dengan kenyataan, yang seolah-olah di Iran sana baik-baik saja. Tidak teman-teman, setelah beberapa data informasi yang saya bagikan kepada kalian bahwa bank di Iran sana ada beberapa yang kolaps, ada beberapa nasabah yang terpaksa menerima kenyataan bahwa bank-bank mereka tengah diblokir dan beberapa hal sampai mereka tidak bisa menarik uangnya dari ATM. Itu krisis pertama yang membuat warga Iran panik, super panik. Dan kepanikan itu tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Yang lebih parah lagi, di Tehran sana ratusan ribu warga harus mengungsi akibat perang ini. Dan ketika mereka mengungsi, krisis demi krisis tidak berhenti sampai pengungsian, yang dimana krisis itu dilanjut dengan beberapa hal yang membuat mereka atau keadaan mereka semakin terpuruk. Dari tanggal 28 Februari 2026 sampai hari ini, arus listrik di ibu kota Iran ini terputus beserta dengan internetnya. Jadi hal ini perlu diketahui oleh kalian bahwa di Iran sana mengalami krisis yang tidak bisa kalian bayangkan. Ya, mereka sudah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Suriah, yang dimana lebih dari 10 tahun menjajah Suriah dan membantai ratusan ribu dari anak-anak sampai lansia. Mereka sekarang tengah mengalami fase itu, ya. Itu poin yang ketiga. Terus yang keempat, melihat beberapa petinggi Iran yang sudah meninggal, dari Ali Khamenei sampai anaknya yang dikabarkan diamputasi kakinya, sampai kepada jenderal perang mereka yang baru-baru ini tewas. Setelah beberapa hari Ali Larijani ini bersembunyi teman-teman, bos Garda Revolusi Iran ini bersembunyi, sampai-sampai ketika dia mau tampil di video, tampil nih, benar-benar tampil orang ini, cobaan melalui video seperti podcast begitu ya. Namun latar dari tempat itu hitam. Itu menunjukkan apa teman-teman? Dia tengah panik, tidak mau diketahui keberadaannya di mana. Namun ketika dia keluar, dia berusaha untuk menunjukkan batang hidungnya ke tengah-tengah demonstran pada hari Al-Quds. Ya, katanya mereka ini punya hari Al-Quds. Demonstran berkumpul ramai-ramai, dia berani muncul di sana. Setelah dia berani menunjukkan batang hidungnya, tidak lama setelah itu dia dibidik. Ini bukti Iran berada pada ancaman krisis yang sangat luar biasa. Para petingginya diburu, para petingginya terancam, dan bahkan saking terancamnya ada beberapa petinggi ulama dari Iran kabur ke luar negeri, tertangkap kamera. Iran ingin memastikan seluruh kawasan terbakar. Mereka berharap penderitaan menghentikan perang dan rezim bertahan. Namun keluarga elit sudah punya rencana cadangan. Bahkan para ulama juga mulai melarikan diri. Klip viral dari Bandara Internasional Toronto menunjukkan seorang ulama Syiah dan keluarganya tiba di Kanada. Ia kemudian difoto ikut berbaris saat hari Al-Quds di Toronto. Dalam rekaman itu dia menegaskan pada seseorang bahwa dia dari Iran. Ya, saking paniknya mereka, dan mereka tidak bisa kabur sebenarnya teman-teman. Apalagi mereka kaburnya menggunakan ciri khas mereka, ya, pakai jubah-jubah itu, ya semakin kelihatan mencolok gitu. Harusnya nyamar, setidaknya nyamar lah gitu. Itu poin yang keempat. Terus poin yang kelima, mulai muncul beberapa pemberontakan di sana. Dan pemberontakan atau pembelotan ini bukan cuma dari warganya sendiri, tapi dari gerakan militernya sendiri. Sampai rezim ini harus membantai beberapa pembelot yang dimana sudah tidak betah berada di sisi Iran, yang mungkin sudah tertekan dengan keadaan yang semakin krisis itu. Dibantai, tentaranya sendiri dibantai oleh rezim ini. Rezim Iran benar-benar runtuh dari dalam dan para tikus secara resmi melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Sementara pemboman dahsyat oleh Amerika Serikat terus berlanjut, laporan intelijen mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga elit berpangkat tinggi di Republik Islam saat ini sedang berkemas dan melarikan diri ke rumah aman di Oman dan Turki. Mereka takut seluruh penduduk segera memberontak. Rezim yang panik baru saja menjerumuskan seluruh negeri ke dalam pemadaman internet besar-besaran sambil melancarkan penindasan brutal terhadap para tentaranya yang membelot. Al-Jannah am Karbala. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء.
أن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Perhatikan betapa kejamnya mereka. Tidak lama lagi hancur mereka ini. Itu yang kelima. Terus yang keenam, suasana Teheran semakin mencekam, teman-teman. Tidak seperti biasanya yang kita saksikan. Kan kita menyaksikan di media-media Teheran meluncurkan rudal balistik, meluncurkan hypersonic, meluncurkan ini, meluncurkan itu. Tetapi pada kenyataannya Teheran mencekam. Setiap jamnya mereka dihantui oleh pesawat tempur siluman dari Amerika Serikat. Tapi ini tidak diberitakan. Ya, di media Indonesia ini tidak diberitakan. Terus poin yang ketujuh, tewasnya kurang lebih 17 petinggi Iran yang dimana membuat rezim ini semakin kocar-kacir. Bagaimana tidak mau kocar-kacir? Ayatul Syaitonnya mati, pengganti Ayatul Syaitonnya cedera, petinggi-petinggi lainnya, jenderal-jenderalnya banyak yang mati, komandannya mati. Jadi yang mau mengkomandoi perang sudah tidak ada lagi, teman-teman, kecuali hanya surat-suratan. Kan itu yang dilakukan oleh pemimpin Kardus ini, Imam Kardus. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Imam Kardus Mujtaba Khomeini. Itu yang dia lakukan. Mau ngecam Amerika begini. Kenapa dia tidak mengecam bapaknya sendiri yang sudah membantai jutaan umat muslim Sunni di Ardus Syam? Kenapa tidak dikecam? Kenapa mengecam Amerika yang menyerang Iran? Harusnya sama-sama dikecam. Begitu. Krisis, ya. Krisis yang dialami Iran ini sangat luar biasa, teman-teman. Cuman pemberitaan di Indonesia tidak mau memberitakan ini. Karena apa? Khawatir nggak ada yang nonton nanti. Aduh, ya balistik Iran memang saya acungi luar biasa. Kenapa? Berhasil menewaskan 17 petinggi Iran sendiri. Jadi dikirim tuh Iran, ya Iran menembakkan rudal-rudalnya ketika di angkasa, ketika di langit, belok lagi ke rumah petinggi-petinggi Iran. Karena apa? Amerika tengah kocar-kacir. Amerika lari terbirit-birit. Ya kapal-kapal induk Amerika dihancurkan oleh Iran. Jadi yang menewaskan para petinggi Iran adalah senjatanya sendiri, senjata makan tuan. Begitu. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Ya coba kalian komentar di bawah. Kira-kira apakah krisis yang saya paparkan di sini masih kurang jelas atau masih butuh fakta yang lain? Dan mungkin ketika kalian nonton video ini, serangan yang menyeramkan mungkin tengah terjadi di Iran sana. Kita tunggu update berita berikutnya. Mengikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Habaib, ente juga sesat.